Sedikit saya menjelaskan bahwa gadget adalah salah satu jenis teknologi yang sangat populer di era saat ini, yang mana memungkinkan orang untuk berbicara dengan orang lain dari jarak yang sangat jauh. Nah, kemunculan gadget telah membawa dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia, sehingga membuat gadget menjadi penting bagi kehidupan manusia untuk berkomunikasi, memperbanyak teman, menambah wawasan, pengetahuan, dan sangat penting dilakukan di dalam pendidikan. Selain itu pula, gadget merupakan media massa yang hampir selalu ada di setiap orang. Gadget sebagai media massa, nilai efektivitasnya lebih unggul dari media-media massa yang lainnya. Nah, dari sini kalau kita korelasikan dengan minat baca. Nah, minat baca adalah bentuk-bentuk perilaku yang terarah guna melakukan kegiatan membaca yang dilakukan oleh seorang, dalam hal ini adalah murid, tanpa adanya suatu paksaan atau keharusan. Dengan demikian, tingginya minat baca seorang, maka kuat juga keinginan dan keaktivitasnya untuk membaca. Minat baca pada masyarakat Indonesia, minat baca pada suatu bangsa adalah salah satu indikator untuk mengukur kualitas suatu bangsa. Nah, semakin tinggi minat baca pada masyarakat suatu bangsa, semakin tinggi pula kualitas SDM. Semakin tinggi SDM yang dimiliki suatu bangsa, semakin maju pula bangsa tersebut. Begitu pentingnya membaca sehingga tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 6 Ayat 6. Nah, di sini mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak usia sekolah, belum melakukan kegiatan membaca secara intens. Minat baca siswa belum menggembirakan, padahal di lingkungan sekolah kegiatan membaca sudah masuk ke dalam kurikulum. Dalam satu penelitian dikatakan bahwa Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Bahwa Indonesia ini sangat miris, minat baca anak peserta didik itu sangat rendah. Persis berada di bawah Thailand 59 dan di atas Botswana 61. Padahal teman-teman, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Berdasarkan bahasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat dilihat jika minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia belum menganggap membaca buku sebagai kebutuhan primer. Selain itu, masyarakat Indonesia juga belum sadar manfaat membaca buku. Sekian penjelasan tentang latar belakang dari saya. Mungkin hanya itu. Sekian. Baik, bagian B, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang bermasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan gadget berpengaruh terhadap minat baca peserta didik di sekolah SMA 1 Toli-Toli. Tujuan dan kegunaan penelitian. 1. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan gadget berpengaruh terhadap minat baca peserta didik di sekolah SMA 1 Toli-Toli. 2. Kegunaan penelitian. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan khususnya di sekolah mengenai pengaruhnya penggunaan gadget terhadap minat baca peserta didik di SMA 1 Toli-Toli. Terus yang kedua, manfaat praktis. Dalam penelitian ini diuraikan menjadi 3, yaitu manfaat bagi peserta didik, bagi peneliti, bagi sekolah, bagi peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan mengambil kebijakan dalam meningkatkan minat baca. Dan yang kedua, bagi peneliti.
Dari hasil penelitian ini, penulis dapat mengetahui informasi pengaruh penggunaan gadget terhadap minat baca peserta didik di SMA 1 Toli-Toli. Terus yang terakhir, bagi sekolah diharapkan hasil penelitian agar dapat lebih memperhatikan dalam meningkatkan minat baca siswa dan memperhatikan siswa dalam penggunaan gadget di masa yang akan datang. Menurut hasil penelitian Ano Riswano, gadget memiliki pengaruh signifikan minat baca mahasiswa Prodi PAI TIK Angkatan 2018. Pengaruh penggunaan gadget terhadap minat baca mahasiswa Prodi PAI Angkatan 2018 berdasarkan hasil dari uji normalitas diketahui nilai signifikan 0,746 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan berdistribusi normal. Berdasarkan uji korelasi menunjukkan bahwa nilai korelasi person sebesar 0,423 dan berada pada interval 0,40 kurang 0,99. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh penggunaan gadget terhadap minat baca mahasiswa cukup besar. Berdasarkan hasil uji nilai T hitung sebesar 2,284 lebih dari 2,064. Menurut hasil Zulfi Fitriani, terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan gadget terhadap perilaku sosial siswa. Kelas 5 di MINU Matlaul Huda Bakalarapiak Kaliwungu Kudus. Nah, sedangkan hubungan antara penggunaan gadget dengan perilaku sosial siswa adalah 0,984 termasuk dalam kategori sangat kuat. Berdasarkan hasil confession determinasi, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan gadget memberikan pengaruh sebesar 96,9%. Perilaku sosial siswa kelas 5 di MINU Matlaul Huda Bakalarapiak Kaliwungu Kudus. Terima kasih. Selanjutnya B. Gadget. Pertama, pengertian gadget. Gadget bisa dipahami adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern dan semakin mempermudah kegiatan manusia. Gadget merupakan media massa yang memiliki banyak fungsi dan penggunaan yang praktis. Siapapun dapat menggunakan gadget tersebut dari kalangan muda sampai kalangan orang tua. Ada beberapa jenis-jenis gadget. Yang pertama, ada handphone, kedua, ada iPad, ketiga, ada laptop dan notebook, keempat, ada kamera. Kemudian, ternyata gadget mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk mempermudah mengakses internet, untuk mempercepat pencarian, dan untuk membantu bisnis dan kerja. Kemudian ada namanya dampak-dampak penggunaan gadget, dan ada dampak negatif dan kemudian ada dampak positif. Yang pertama itu dampak negatifnya mengganggu masalah penglihatan, mengganggu pola tidur, tidak fokus, ketergantungan gadget, perilaku keras, mengganggu kesehatan mental. Kemudian dampak positif dari penggunaan gadget yaitu adalah kreativitas, komunikasi yang lebih efisien, dan pengembangan keterampilan mental. Kemudian minat baca. Minat baca adalah suatu rasa ketertarikan, kekuatan mendorong yang menyebabkan seseorang menaruh perhatian atau rasa lebih suka untuk melafalkan apa yang tertulis. Minat baca akan muncul dengan adanya proses membaca, adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan kesenangan hati tanpa ada yang menyuruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca ada faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, faktor psikologi, dan bahan bacaan. Kemudian D. Kerangka pemikiran. Desain penelitian ini yaitu pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Oleh karena itu, penelitian menggunakan ex post facto, yaitu penelitian mengungkapkan atau penentuan hubungan atau pengaruh antara variabel dalam data, di mana variabel X itu penggunaan gadget dan variabel Y itu minat baca peserta didik. Kemudian yang terakhir hipotesis. Hipotesis adalah jawaban dugaan sementara terhadap berbagai rumusan penelitian hingga terbukti atas dasar data yang telah terkumpul. Jadi hipotesis merupakan dugaan yang belum terbukti kebenarannya berdasarkan data realita
atas rumus penelitian. Hipotesis atau jawaban sementara dapat berwujud negatif atau positif, sehingga hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Di PPT ini H1 dan H0 yang terbalik, jadi H0 P sama dengan 0. Terdapat pengaruh positif gadget terhadap minat baca peserta didik di SMA Negeri 1 Toli. H1P tidak sama dengan 0, tidak terdapat pengaruh positif gadget terhadap minat baca peserta didik. Sekian, itulah presentasi proposal dari kelompok kami tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap minat baca peserta didik di SMA Negeri 1 Toli.